Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali bersama Ibu di channel Guruku. Hai anak-anak, apa kabar dengan kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan pada buku Gemar Matematika. Nah, sekarang halaman 148. Baiklah, sebelum memulai, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah halaman 148 buku Gemar Matematika. Mari kita bahas satu persatu. Nomor 12, perbandingan antara tepung dan telur untuk membuat kue 5:3. Apabila berat tepung 25 kg, maka berat telur adalah kilogram. Nah, di sini perbandingan tepung dan telur 5:3. Kemudian berat tepungnya sudah diketahui ya, yaitu 25 kg. Yang ditanyakan adalah berat telurnya. Karena yang ditanyakan itu adalah berat telur, berarti di sini angka perbandingan telur adalah 3. Ini nanti sebagai pembilangnya. Dan angka perbandingan tepung 5 ini sebagai penyebutnya. Nah, seperti ini ya. Jadi yang ditanyakan menjadi pembilang. Kemudian dikalikan dengan berat tepung tadi ya, 25. Ini bisa disederhanakan dibagi 5. 1, ini dibagi 5. Nah, jadi dikalikan 3 kali 5 sama dengan 15 kg. Jadi berat tepungnya adalah 15 kg. Jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 13. Jarak antara kota A dan kota B adalah 45 km ya, 45 km. Apabila jarak antara kedua kota itu pada peta 3 cm, maka skala peta adalah, nah, jarak sebenarnya 45 km. Karena yang akan kita cari adalah skala itu menggunakan cm ya. Jadi kilometernya diganti atau dirubah menjadi cm. Kilometer ke cm dalam tangga satuan panjang itu turunnya 5. Berarti ditambah nolnya 5 ya, hanya menambah nolnya 5 menjadi 4.500.000 cm. Kemudian jarak petanya 3 cm. Nah, yang ditanya adalah skala petanya. Ya. Nah, di sini ada segitiga yang berkaitan dengan ya, rumus skala pada peta. Di sini JP selalu ada di atas ya, kemudian JS dan S di sini. Karena yang ditanyakannya itu adalah S skalanya, berarti JP dan JS itu adanya di seperti ini posisinya. JP ada di atas, JS ada di bawah. Kalau posisinya atas bawah berarti dibagi. Tapi kalau misalnya di sini ditanyakan JP, berarti JS dan S-nya itu sejajar ya. Nah, seperti ini berarti dikali. Kita lanjut ke soalnya. S sama dengan JP per S. Kemudian kita masukkan JP 3 dan JS-nya 4.500.000. Nah,
Karena di sini skalanya menggunakan 1 banding gitu ya. Nah, di sini kan ada 3, berarti 3-nya dijadikan 1. Caranya bagaimana? Caranya tentu saja dibagi 3 ya. 3-nya dibagi 3 dan 45 dibagi 3. Maka hasilnya adalah ya 1 banding 1.500.000. Jadi skalanya adalah C. Ya, selanjutnya nomor 14. Banyak ayam ASI 3/5 bagian dari ayam lina. Jika banyak ayam lina 30 ekor, maka banyak ayam ASI ekor. Di sini ayam milik ASI itu 3/5 bagian dari ayam milik lina. Kemudian ayam milik lina itu 30 ekor. Nah, berarti yang ditanyakan ayam ASI ya. Jadi di sini karena ayam milik ASI itu 3/5 bagian dari ayam milik lina. Nah, 3/5 ini langsung dikalikan dengan 30. Ini 5-nya bisa disederhanakan ya. 5-nya dibagi 5 itu 1. Kemudian 30 dibagi 5, 6. Nah, jadi di sini 3 kali 6. Ya, jadi ayam milik ASI adalah 18 ekor. Jawabannya yang D. Nomor 15. Nomor 15 itu soalnya seperti ini ya. Berarti ini diselesaikan dulu. Menjadi 9 pangkat 2, 81, 6 pangkat 2, 36 ditambah 4 pangkat 2, 16. Ya, sama dengan 61. Jawabannya yang C. Sekarang nomor 16. Ya, di sini 4 windu ditambah 312 minggu dikurangi 9 tahun sama dengan titik-titik tahun. Nah, berarti di sini harus dirubah menjadi tahun semua ya. Oke, di sini 4 windu. 1 windu itu kan 8 tahun. Berarti kalau 4 windu 4 kali 8 tahun sama dengan 32 tahun. Kemudian 312 minggu itu, nah kalau dijadikan tahun berarti harus dibagi 52 karena 1 tahun itu ada 52 minggu. Nah, hasilnya adalah 6 tahun. Selanjutnya ditambahkan ya, di sini 32 tahun ditambah 6 tahun dikurangi 9 tahun. Hasilnya adalah 29 tahun. Berarti jawabannya yang C. Nah, kita lanjut ke soal nomor 17. Nah, 6 HM ditambah 2 dam ditambah 4 cm sama dengan titik-titik cm. Nah, ini hasilnya menggunakan cm atau cm ya. Jadi semuanya harus cm, harus sama. Nah, di sini ada tangga satuan panjang. Kita akan mencari 6 HM ini berapa cm. Nah, HM ke cm. 1, 2, 3, 4. Turunnya 4 tangga. Apabila turun berarti harus dikali ya. 4 tangga itu berarti kali 10.000 atau nambah 4 nolnya. Jadi tinggal ditambahkan aja nolnya ya. Nah, 6 HM menjadi 60.000 cm. 2 dam menjadi cm, di sini dam ke cm. 1, 2, 3. Berarti tinggal nambah nolnya 3 menjadi 2000 cm. Nah, 4 cm-nya tetap. Jadi ini ditambahkan menjadi 62.004 cm. Jawabannya yang C. Nomor 18. Ya, kita harus tahu di sini ton, ada kuintal, juga ada pon. Nah, perhatikan di sini 1 ton itu sama dengan 1000 kg. 1 kuintal sama dengan 100 kg. 1 ons itu sama dengan 1 Hg. 1 pons ini sama dengan
5 ons ya. 1 pon sama dengan 5 ons. Nah, 1 pon juga sama dengan, kalau 5 ons berarti 500 gram. Kalau 500 gram berarti setengah kilo atau 0,5 kilogram. Nah, kita terapkan di soalnya ya. Nah, ini soalnya. 0,8 ton ditambah 3/4 kuintal ditambah 24 pon sama dengan titik-titik kilogram. Berarti harus dikonversikan ke dalam kilogram. Nah, di sini 0,8 ton. Tadi 1 tonnya sama dengan 1000 kg. Nah, 0,8 itu kita rubah dulu menjadi pecahan biasa ya, berarti 8/10 kali 1000. Kemudian ditambah 3/4 kuintal ke kilogram. 1 kuintal itu kan 100 kilogram. Berarti 3/4-nya dikalikan 100 ditambah 24 pon. Tadi 1 ponnya itu adalah setengah kilogram. Berarti di sini 24-nya dikalikan setengah. Nah, ini kita lihat yang depan ya, ini nolnya boleh kita coret 1. Nah, berarti kan di sini 8 kali 100 ya. Kemudian 3/4 kali 100. Nah, 4-nya bisa disederhanakan. 4 dibagi 4 1, 100 dibagi 4 25. Berarti di sini 3 kali 25 sama dengan 75. Nah, yang ini ya, jadi yang lebih dahulukan di sini adalah perkaliannya ya. Jadi tambahnya nanti dulu. Dibagi 2 1, dibagi 2 di sini 12. Berarti 12 kali 1. Nah, ini hasilnya adalah 800 kg ditambah 75 kg ditambah 12 kg. Sama dengan 887 kg. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 19. 2,5 km persegi ditambah 750 dam persegi ditambah 250 are sama dengan titik-titik hektar. Berarti harus dirubah menjadi hektar. Ya. Nah, perhatikan di sini ya. Kilometer ke hektar. Ya, kilometer persegi ke hektar. Nah, di sini ada HM pangkat 2. Kemudian ini hektar, berarti HM pangkat 2 atau HM persegi itu sama dengan hektar. Nah, KM pangkat 2 ke HM pangkat 2 ini turunnya 1. Kalau turun 1 karena di sini ada pangkat 2 berarti setiap turun itu nambah nolnya 2 ya. Atau di sini 100. Ya. Kemudian dam pangkat 2 ke hektar. Dam ke hektar. Dam ke hektar berarti hektar ini kan ada di HM pangkat 2 ya. Berarti naik 1. Kalau naik 1 berarti dibagi 100 ya, karena di sini pangkat 2. Berarti ini per 100. Kemudian 250 are. Nah, 250 are ke hektar. Nah, di sini di sebelah kanan ya. Are ini ke hektar berarti 1, 2. Naiknya 2 karena di sini pangkat 1 naik 2 berarti dibagi 100. Nah, seperti ini ya. Jadi 5/2 kali 100 ditambah 750 per 100 ditambah 250 per 100. Nah, ini bisa disederhanakan 2 dengan 100 ya. Dibagi 2 1, ini 100 dibagi 2 50. Kemudian ini bisa dicoret ya. Ya, nolnya 75 per 10. Nah, kemudian ini bisa dicoret nolnya ya 1. Sehingga di sini
5 kali 50 berarti 250. Kemudian ini 75 per 10. Per 10 satu angka di belakang koma berarti 7,5. Kemudian 25 per 10 itu sama dengan 2,5. Jadi kalau ditambahkan hasilnya adalah 260 hektar. Jawabannya yang D. Sebuah tangki pengangkut minyak tanah berisi 15 meter kubik. Sebagian isi tangki tersebut dipindahkan ke 30 drum. Setiap drum mampu menampung 220 liter sisa minyak tanah dalam tangki liter. Nah, di sini kan ada meter kubik ya. Berarti kalau meter kubik ini harus dijadikan liter. Maka di sini meter kubiknya harus jadi dm kubik ya, harus menjadi dm kubik karena dm kubik itu sama dengan liter. Ya, di sini di satuan volume ya. Jadi m kubik ke dm ini kan turunnya 1. Karena di sini pangkat 3 berarti setiap turun nolnya nambah 3. Berarti 1000 ya, karena turun dikalikan 1000 atau nambah nolnya 3. Nah, isi tangki menjadi 15.000 liter. Yang akan dipindahkan itu adalah ada 30 drum. Satu drumnya berisi 220 liter, berarti dikalikan menjadi 6.600 liter. Nah, sekarang kita tinggal menguranginya saja ya, dari 15.000 liter dikurangi dengan 6.600 liter. Nah, ini dikurangi hasilnya adalah 8.400 liter. Jawabannya yang C. Nomor 20. Bangun datar yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Mempunyai dua sisi yang sejajar, sudut yang berhadapan sama besar, mempunyai satu sumbu simetri. Bangun yang dimaksud adalah persegi panjang atau belah ketupat, jajar genjang atau trapesium sama kaki. Di sini keterangannya mempunyai satu sumbu simetri. Ya, yang mempunyai satu sumbu simetri itu adalah jajar genjang. Nomor 22. Banyak rusuk prisma di samping adalah titik-titik buah. Nah, di sini prismanya, lihat alasnya di sini ya. Segi 1 2 3 4 5 6, segi 6 ya. Prisma segi 6. Atasnya juga segi 6. Berarti rusuknya di sini yang bawah ini 1 2 3 4 5 6, kan ada 6 rusuk. 6 rusuk ditambah yang atasnya juga 6 ya, tentunya 6 ditambah yang berdiri ini ya, rusuk yang berdiri ini juga ada 1 2 3 4 5 6, ada 6. Berarti 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 18, atau 3 kali 6 sama dengan 18. Jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 23. Pencerminan ditunjukkan oleh gambar. Nah, yang betul adalah yang ini ya, yang B. Nah, di sini kan jarak antara ini dengan ini nih sama ya, sama. Kemudian jarak antara ini dengan yang ini, sudut ini, titik sudut ini sama. Kemudian nomor 24, banyaknya simetri putar bangun di samping, yaitu ini adalah persegi panjang. Simetri putar itu apabila diputar, dia akan kembali ke semula. Misalnya di sini titik sudut A, B, C, D. Nah, di sini kalau diputar ya, ini AB ini akan menjadi ke bawah ya. Kemudian CD-nya di atas. Nah, kalau diputar kembali berarti akan kembali seperti semula.
Nah, A dan B ini ada di atas. Nah, berarti di sini yang mempunyai simetri putar sebanyak 2. Jawabannya yang B.